Halo semuanya, selamat datang di Hartina Channel. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Oke, narrative text. Saya mau nanya, ketika mendengar kata narrative text, apa sih satu kata yang kalian ingat atau apa sih yang kalian ingat di pikiran kalian ketika mendengar narrative text? Kalau saya sih ingatnya Cinderella. Nah, apa hubungan si Cinderella ini dengan narrative text? Nah, coba kita lihat. So, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story. Narrative text atau teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berisi atau isinya itu tentang cerita imajinatif atau cerita dongeng. Jadi cerita imajinatif ini yang kayak gimana? Yang fiction, yang kelihatannya nggak nyata, yang hayalan. Nah, itu adalah cerita imajinatif. Jadi narrative text adalah cerita hayalan, cerita imajinatif, cerita yang tidak nyata, dan atau cerita dongeng. Oke, selanjutnya kita bahas tentang purpose-nya atau tujuannya. Nah, purpose-nya itu to entertain people. So, narrative text ini punya tujuan, yaitu untuk menghibur pembacanya. Nah, sekarang kita ke generic structure-nya atau struktur dari narrative text. Kita mulai dari orientation. Nah, apa sih orientation itu? Orientation is the opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi pada bagian orientation ini merupakan bagian pembuka atau opening dari narrative text. Nah, isinya berupa perkenalan tentang karakter, tokoh, siapa-siapa saja yang ada yang terlibat dalam cerita tersebut. Okay, next, complication. Complication is where the problem is in the story developed. Nah, pada bagian ini menceritakan tentang awal terjadinya masalah yang ada di dalam cerita. Jadi pada bagian ini problem-problem atau masalah-masalah mulai bermunculan hingga akhirnya menjadi konflik. Oke, kita move ke resolution. Nah, resolution is where the problems is the story is solved. Nah, pada bagian ini tahap penyelesaian cerita. Nah, di sini bagaimana si karakter itu menghadapi masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Apakah dia sanggup, apakah dia berhasil menghadapi masalah tersebut, ataukah dia gagal. Jadi setelah ada konflik, pasti ada tahap penyelesaian dari cerita. Nah, di situ apakah dia happy ending ataukah sad ending, ya tergantung dari cerita tersebut. Oke, the last atau yang terakhir itu coda atau reorientation. Nah, reorientation is the lesson from the story. Jadi pada bagian ini merupakan akhir dari cerita yang isinya berupa nilai moral atau moral value-nya atau hikmah yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Nah, di sini dijelaskan di reorientation. Dan juga sebenarnya reorientation ini sifatnya opsional. Nah, kadang dimasukkan di dalam cerita tersebut dan kadang juga tidak ada. Si reader ini atau si pembaca sendiri yang akan melihat apa sih nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya kita ke language features-nya. Nah, di sini kita akan melihat fitur-fitur apa atau ciri kebahasan apa saja sih yang ada di dalam narrative text. Oke, yang pertama itu past tense atau simple past tense. Nah, kenapa menggunakan simple past tense? Karena ini menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Dan yang kedua itu adverb of time atau kata keterangan waktunya. Nah, di dalam narrative text ada beberapa keterangan waktu yang kita gunakan.
Ada first, last, next, then, finally, eventually, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri apa-apa saja yang biasa ada di narrative text. Dan yang ketiga yaitu time conjunction. Nah, time conjunction ini adalah kata penghubung. Dari kata conjunction adalah kata penghubung, time adalah waktu. Jadi kata penghubung waktunya. Nah, di sini ada beberapa yang biasa kita gunakan di narrative text. Ada after yang artinya setelah, before sebelum, at the point, in the beginning, just then, immediately, without warning, dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu elements of narrative text. Elemen yang pertama yaitu characterization. Nah, karakter. Nah, di sini kita akan menentukan karakternya, apakah dia protagonis atau antagonis, apakah dia baik atau dia jahat. Oke, elemen yang kedua itu setting atau keadaannya atau keterangannya. Keterangan waktunya kapan, keterangan tempatnya di mana, lokasinya di mana, dan kapan terjadi cerita tersebut. Elemen yang ketiga itu moral or value-nya. Nah, ini sama seperti tadi, nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Apa hikmah yang kita bisa petik dari cerita tersebut. Yang keempat yaitu point of view-nya. Point of view-nya ini sama dengan sudut pandangnya. Nah, di sini kita akan melihat si penulis atau the writers ini menggunakan sudut pandang orang keberapa. Apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama ataukah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kalau misalkan dia menggunakan sudut pandang orang pertama, kadang di cerita itu menjelaskan saya pergi ke sini, saya kemana, begitu. Kemudian kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka si penulisnya dia menggunakan nama orang. Misalkan si Cinderella ini merasa sedih, si Cinderella ini sangat cantik. Nah, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oke. Selanjutnya itu plot. Plot ini rentetan ceritanya bagaimana, apakah dia linear ataukah dia mulai dari awal sampai akhir, ataukah dia menggunakan flashback plot, apakah dia mengulang dari akhir dulu baru kembali ke awal. The last is examples of narrative text atau contoh-contoh dari narrative text. Nah, di sini saya berikan beberapa, ada Cinderella, ada Timun Mas, Roro Jonggrang, The Beauty and the Beast, atau Si Cantik dan Si Buruk Rupa, dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri. And I think enough for this time. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.